Halo Sobat Legal, kembali lagi di acara kita Legal Talk hari ini. Hari ini lumayan menarik, kita akan membahas eksekusi. Saya nggak sendiri, didampingi oleh senior-senior saya, kanda-kanda saya. Boleh memperkenalkan diri abangku dari sebelah kanan dulu ini. Abang siapa? Silakan bang. Oke, baik. Salam kenal semua. Nama saya Tan Akmal Hidayat ya, Managing Partner di Kantor Hukum Tan Akmal Law Firm. Ya. Sebelah kiri, silakan abang Ya, memperkenalkan diri. perkenalkan, nama saya Rizky Wijaya Kusuma, Managing Partner dari RNL Office. Selamat datang abang di acara Legal Talk hari-hari ini. Lumayan menarik ini abang tuh hari ini. Kita akan membahas terkait dengan eksekusi. Bahwasannya eksekusi adalah suatu tindakan upaya paksa dalam menjalankan isi putusan di pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, terutama jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela. Buat abang-abangku nih, kira-kira nih dari Bang Akmal dulu. Ada nggak sih Bang kendala terkait dengan tahapan atau eksekusi dalam keseharian Abang sebagai advokat atau lawyer, terutama di pengadilan agama Bang? Oh ya, baik. Oke, terima kasih. Kalau kita bicara soal eksekusi ya, Iya. jadi ada istilah dalam keseharian kita dalam dunia praktek hukum itu, putusan itu mahkotanya hakim ya, sedangkan eksekusi itu mahkotanya pengadilan. Iya. Jadi memang dalam hal ini eksekusi itu adalah hal yang sangat penting ya, sangat urgent sekali. Karena ada juga istilah yang sehari-hari kita pahami bahwa keterlambatan eksekusi itu salah satu bentuk dari ketidakadilan. Jadi keadilan itu ada di percepat eksekusi ketika kemudian putusan itu ingkrah. Nah, kalau di pengadilan agama dan antara pengadilan negeri tentu soal eksekusi tidak jauh berbeda ya. Semuanya sama ya, karena sumber hukumnya sama, rujukan juga sama, kemudian diatur dengan skema yang sama. Cuman ada beberapa situasi dan kondisi yang berbeda ya. Kalau eksekusi di PA itu biasanya ada eksekusi real ya, itu terkait dengan misalnya sengketa waris ya, kemudian ada harta gono gini ya. Kalau terkait dengan waris, ketika putusan itu objek waris misal tidak bisa dibagi secara natural, secara sukarela, maka kemudian pengadilan agama yang memiliki kewenangan ya untuk melaksanakan eksekusi ya, mulai dari proses pelelangan dan sebagainya sampai pembagian. Karena pembagian dalam putusan waris biasanya sudah menjadi sebuah standar ya, bahwa majelis lah yang kemudian menentukan berapa bagian-bagiannya kalau kemudian berdasarkan dari putusan. Nah, kemudian juga ada eksekusi yang terkait dengan hak tanggungan di pengadilan agama. Khusus hak tanggungan ini adalah yang akadnya syariah. Ya. Jadi eksekusi ini sebenarnya antara eksekusi putusan pengadilan dengan eksekusi hak tanggungan suatu hal yang berbeda. Ya. Kalau putusan itu, eksekusi putusan tentu melalui proses rangkaian dari gugatan ya. Tetapi kalau terkait dengan hak tanggungan, itu sudah menjadi haknya kreditur ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Jadi ketika misalnya eksekusi yang dikenal dengan istilah parate ya, parate eksekusi tidak bisa dilaksanakan, maka kemudian bisa dilakukan fiat. Nah, fiat ini yang kemudian menjadi kewenangan di pengadilan agama yang terkait dengan akad-akad syariah. Nah, kalau dilihat dari SOP, kemudian prosedur sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan pengadilan negeri ya. Sama hal kemudian misalnya eksekusi terkait dengan hak tanggungan misalnya di pengadilan negeri juga sama. Jadi tidak berbeda, hanya saja ketika lembaga keuangan syariah, kemudian juga fidusia dengan basicnya akad syariah menjadi kompetensi absolut di pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan aturan SEMA yang nggak salah nomor 2 tahun 2019 ya. Pasca putusan MK itu di tahun 2012 bahwa yang berkaitan dengan akad syariah, eksekusinya itu menjadi kompetensi absolut di pengadilan agama. Oke Bang, dalam tahapan eksekusi ini Bang, baik itu fidusia atau putusan, kapan sih Bang eksekusi itu bisa dimohonkan atau dilaksanakan?
Nah, yang membedakan adalah kalau putusan tentu sudah putusan ingkrah ya. Ya. Tetapi kalau terkait dengan hak tanggungan fidusia, maka ketika debitur itu wan prestasi, cedera janji ya, sesuai dengan pasal 6, pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, ketika wan prestasi, ketika cedera, maka kemudian bisa diajukan eksekusi. Maka kemudian dikenal dengan fiat eksekusi, Iya. fiat ya. Cuman kan di Undang-Undang Hak Tanggungan itu ada potensi, ada peluang bahwa eksekusi itu bisa dilakukan secara mandiri. Ya. Misalnya penjualan di bawah tangan bersama-sama debitur dan kreditur, atau kemudian eksekusi itu bisa diajukan ke KPKNL. Apa namanya? Eksekusi penjualan ya, Iya. penjualan. Nah, tetapi kemudian dalam kondisi hal yang berbeda, misalnya opsi yang kedua adalah mengajukan ke pengadilan ya, pengadilan yang kemudian melaksanakan proses eksekusi hak tanggungan itu. Berarti tetap dimohonkan itu Bang? Oh ya? tetap Di pengadilan. tetap dimohonkan. Biar berimbang ini Bang, Iya, dari berimbang. Bang Rizky nih. Iya, Kalau di oke. pengadilan agama sendiri Bang, apakah prosedur tahapannya segitu sama ataukah beda sesuai dengan instrumen hukumnya Bang? Instrumen hukumnya sih sebetulnya sih sama-sama aja ya, permohonan ya. Banyak itu dari putusan pengadilan sudah ada, tidak bagi pihak yang kalah atau itu tidak mau menjalankan. Ada banyak orang yang menafsirkan kalau putusan perdata itu dianggap macan ompong. Sedangkan masih banyak tahapan-tahapan yang lain, misalkan amaning, Iya. permohonan eksekusi. Nah itu jangan sampai salah di sana. Nah ini menarik nih Bang, berarti kan dalam arti eksekusi itu tidak bisa langsung dilaksanakan. Ya. Karena tadi terlibat instrumen ini Bang. Sebenarnya dari instrumen hukum ini, baik dari pengadilan agama nanti atau pengadilan negeri ya Bang, saya mau kasih gambaran aja nanti ke saya. Apakah dalam tahapan permohonan eksekusi itu sudah ditetapkan, misalnya sudah ditegur Anmaning Bang, Ya. itu apakah bisa langsung dilaksanakan Bang? Dari Bang Akmal dulu. Oh iya, berdasarkan pengalaman ketika eksekusi diajukan ya, tentu dimulai dengan pendahuluannya Anmaning ya, Ya. pemanggilan ya. Anmaning artinya juga nanti ketika dipanggil para pihak ya. Kalau kemudian dalam proses Anmaning gitu ya, kemudian sepakat bahwa eksekusi dilakukan sukarela, maka pelaksanaan eksekusi berikutnya ya dengan bantuan alat negara tentu tidak diperlukan ya. Artinya sudah apa namanya? Sudah sepakat ya ketika pemanggilan ya Anmaning. Yang dibutuhkan ketika misalnya para pihak khususnya apa namanya tergugat atau termohon ya. Termohon yang tidak mau sukarela, tidak kooperatif, maka memang dibutuhkan eksekusi lanjutan ya. Penetapan sita, kemudian permohonan melalui pengadilan ke KPKNL, baru itu dilakukan. Nah, proses selama ini ada yang kemudian case itu berhasil di tingkat pemanggilan para pihak. Nah, selesai karena karena damai, mungkin terciptalah ya situasi kondisi di mana kemudian saling memahami ya. Posisi masing-masing udah oke, berarti si pihak termohon tidak mau ada kehebohan ya dalam proses eksekusi ya. Jadi mereka ya Dengan sukarela. Sukarela lah ya, melaksanakan proses itu. Itu sih. Kalau dari pengadilan negeri sendiri Bang? Nah, kalau di pengadilan negeri sendiri itu memang secara di dalam pengadilan atau di luar. Di dalam pengadilan kita akan sukarela, tapi meminta waktu. Nah Selama berapa hari? Nah ini kan jadi rancu nih Bang, antara waktu dan instrumen hukum yang ada. Biasanya kan kalau dalam Anmaning itu sudah ditentukan kan, setelah Anmaning diterapkan 8 hari kerja. Iya. 8 hari kerja ini kan masih abu-abu, yang tadi Abang Rizky bilang kan Bang, bahwasannya putusan perdata ini masih menjadi macan ompong dalam arti sini, karena tadi masih ada lawyer atau instrumen hukum lainnya. Pernah nggak sih Bang dapat kendala setelah Anmaning, baik nanti ya Bang Akmal atau Bang Rizky ya, setelah Anmaning itu ada misalnya perselisihan atau ada nggak sih upaya-upaya hukum dari termohon atau lawan kita ini untuk hitungannya menunda eksekusi itu Bang? Oh, buying time ya. Dari Bang ini dulu Bang Rizky dulu lah. Kalau untuk terkait itu kita sudah mengajukan permohonan eksekusi, otomatis kan Anmaning dulu. Di saat Anmaning itu bagi yang diberi kuasa itu membutuhkan waktu, kita kan, dan sehingga jadi berita acara. Kita setujui para pihak. Nah setelah di luar pengadilan mereka melakukan
peninjauan kembali PK. Ya. Nah Iya, itu iya. bagi sebagian orang atau di beberapa pengadilan, eksekusi dapat diberhentikan dengan ada upaya PK. Sebetulnya itu tidak. Tidak. Hanya menjaga kehati-hatian aja mungkin, Iya. Bang. Ya betul. Itu menjaga kehati-hatian dan ibaratnya hak hukum lah. Iya. Nah silakan saja itu untuk diajukan, tetapi untuk menjalankannya tetap itu jalan. Dari anuman tidak sesuai. Iya. Dan di luar itu dia melakukan upaya hukum yang lainnya, maka sita eksekusilah yang berjalan, diukur lokasinya itu, batas-batasnya segala macam. Setelah itu masih mangkir juga, kalau tidak meninggalkan sukarela, kita terpaksa lah eksekusi kosongan. Kalau dari Suka pengadilan, atau tidak? kalau dari pengadilan agama, Bang, ada nggak sih kendala-kendala tahapan setelah sudah ditegur, terus masih ada upaya-upaya hukum lain nih misalnya dari termohon? Kalau di lapangan memang ya kalau kita lihat ya misalnya ada perlawanan itu suatu hal yang normal ya, normal, hal yang biasa ya. Tentu kalau sebagai pemohon tentu bersiap ya dengan situasi dan kondisi apapun ya pemohon ya. Cuman karena apa namanya karena eksekusi di baik pengadilan agama maupun negeri ya, karena yang penting berjalan ya Bang ya, proses itu berjalan. Pada akhirnya kalau kemudian sudah ada penetapan gitu ya eksekusi oleh di pengadilan ya mau tidak mau tentu harus berjalan gitu ya proses ini. Dan pengadilan ya kalau sudah atas nama pengadilan ya atas nama irah ketuhanan yang maha esa itu ya ya proses eksekusi akan berjalan ya. Kalau kendala sih tidak ada kendala ya, cuman memang kadang-kadang eksekusi ini juga dilihat, kalau saya melihat ya ada faktor sosiologisnya seperti apa, kemudian faktor waktu ya, kemudian faktor psikologis di lapangan seperti apa. Nah tentu itu akan kembali kepada pengadilan ya karena itu kewenangan pengadilan. Kemudian juga dilihat dari bantuan alat negara misalnya, juga bagaimana kemudian kesiapan dari alat negara ya, dilihat dari sisi waktu, dilihat dari sisi timing waktu lah ya. Ya menurut saya semuanya berjalan sih Bang, tidak ada problem ya. Jadi gini Bang, ada beberapa mungkin sobat legal juga atau para pencari keadilan ini kadang-kadang itu merasa belum terpuaskan hasratnya dalam mencari keadilan yang sesungguhnya Bang. Karena tadi ya dalam proses setelah dilakukan unmanning, setelah mungkin dilakukan teguran dari upaya hukum yang lainnya, ada misalnya kayak contoh perlawanan dan bantahan, Bang. Nah, perlawanan dan bantahan ini sebenarnya memakan waktu atau tidak sih, Bang, dalam perjalanan pelaksanaan eksekusi? Mari sedikit dulu ya. Dari Bang Rizky mungkin. Oh, kalau menurut aku sih karena itu sudah bersifatnya putusan ingkrah ya. Iya. Sepertinya itu tidak menjadi hambatan ya. Karena kan dasar formil dan secara uji materi kan sudah selesai di tahap itu. Nah, mau mereka ada bantahan itu VZK atau PKK segala macam, monggo silakan. Tapi kan kita menjalankan. Cuma yang jadi masalah pada saat teknis Pak untuk menjalankan eksekusinya. Semisalnya itu di tanah pinggir jalan. Pada saat waktu eksekusi aparatur itu kekurangan. Sehingga ada ormas yang menjaga di sana. Berarti koordinasi lah ya Bang ya, antar instansi maupun antar lembaga lainnya. Dan sebelumnya lagi sebelum eksekusi ada upaya teror kepada kitanya. Teror meneror ini lumayan juga ya di unit ini, Bang. Tapi Bang, yang saya mau tanya itu sebagai praktisi atau ahli hukum, menurut Abang nih eksekusi itu apakah wajib harus dilaksanakan terlebih dahulu dengan mau tadi ya Bang menuju ke unsur kehati-hatian tadi ya dalam artian kadang-kadang kan beberapa pihak atau beberapa sobat legal ini belum paham terkait dengan adanya penundaan sementara. Padahal penundaan sementara ini kan sifatnya tidak merubah isi dari hasil putusan ya Bang ya. Nah, setelah penundaan ini, apa sih Bang tahapan yang harusnya dilakukan oleh baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama dalam pelaksanaan eksekusi Bang? Baik. Ya, ketika misal kita mengajukan permohonan eksekusi ya, tentu tantangan itu adalah perlawanan ya dari pihak termohon ya. Nah, perlawanan ini menurut saya sah-sah saja ya karena hak hukumnya termohon ya. Nah, kadang-kadang dalam perjalanan di lapangan ya
sebenarnya kalau kemudian ada perlawanan ya atau bantahan, tidak ada masalah sih ya. Karena pada akhirnya juga kalau kemudian sudah ingkrah ya, kemudian khususnya hak tanggungan ya, hak tanggungan itu kan meskipun tidak ada putusan ya, karena kan irah ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi kekuatan eksekutorial ya. Jadi itu tidak masalah, hanya persoalan waktu aja sih, persoalan waktu untuk dilakukan eksekusi ya. Karena pun kalau terkait dengan hak tanggungan, kalau saya melihat ya ada dua skema ya yang saya sampaikan. Ada eksekusi secara parate ya, secara sukarela, ya, sukarela langsung misalnya penjualan di bawah tangan antara debitur misalnya dengan persetujuan kreditur, atau kemudian dilakukan permohonan pelelangan ya ke KPKNL. Nah, permohonan KPKNL ini juga tidak akan memberhentikan lelang ya, kecuali kalau kemudian jamin itu menjadi sita. Jadi tetap aja sih ya, itu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan ya, lanjut. Nah, kalau kemudian pada akhirnya juga ada misalnya yang terjadi itu ya, khususnya baik hak tanggungan maupun fidusia, ketika kemudian sudah dilakukan pelelangan, mungkin yang sering terjadi itu adalah ketika termohon ya melakukan perlawanan atau gugatan dan sebagainya. Cuman karena ini sudah menjadi perlindungan hukum ya di Undang-Undang Hak Tanggungan, kemudian Undang-Undang Fidusia ya, tentu akan tetap berjalan ya seiring dengan perjalanan waktu. Jadi tidak ada masalah sih ya Pak ya, tidak ada masalah kendala. Cuman memang persoalan waktu sih yang kemudian menentukan ya persoalan waktu. Nah, kalau kemudian terkait dengan putusan ya baik di PN maupun di PA, kalau di PA itu ya lebih ke kasus-kasus terkait dengan sengketa Gonogini misalnya. Nah, kalau dalam praktek ya, kalau saya lihat sengketa Gonogini ini eksekusi lewat pengadilan ya. Kalau kita bicara eksekusi tentu paksaan ya. Cash to cash itu tidak terlalu banyak ya, karena pada akhirnya ketika eksekusi mereka sudah sukarela tuh, sudah sudah pembagian tuh ya dilakukan. Pembagian itu secara perdamaian ya antara kedua belah pihak yang antara suami istri ya. Nah, kalau kemudian terkait waris, saya melihat ada konsep di perdamaian itu ada APHW gitu ya, jadi akta pembagian harta bersama ya. Jadi untuk si A ini ya, objek ini, untuk si B objek ini ya. Jadi memang kalau dilihat dari eksekusi secara paksaan di pengadilan agama khususnya saya lihat tidak terlalu tidak terlalu banyak ya. Karena banyak tuntas secara sukarela. Nah, itu kalau kemudian bersama putusan ya. Kalau hak tanggungan juga di pengadilan agama yang menjadi kompetensi absolut ya, misalnya yang terkait dengan lembaga-lembaga atau perjanjiannya itu dengan akad syariah ya, tentu prosedurnya tetap sama hal dengan di pengadilan negeri. Jadi tidak ada masalah sih Bang. Kalau di pengadilan agama nih Bang. Kalau di pengadilan negeri sendiri Bang, kendala apa sih yang biasanya Bang hadapi nih dalam tahapan eksekusi ini Bang? Kalau kendala itu dari pihak termohon melakukan, kita mesti hati-hati juga ya. Dalam hal ini itu mereka itu memasang orang apa enggak di sana. Dan kekuatan dari aparatur itu seimbang atau tidaknya. Jadi awareness-nya kita mesti lebih tajam. Feeling-nya harus kuat dulu deh Bang. Harus kuat. Nah, pada saat kalau misalnya kendala ya untuk pertanahan, ini sedikit lucunya itu dulu ex pemilik tanah ini menjual kepada mantan klienku. Nah itu dia menyewa, dan setelah sewanya itu habis dia tetap tinggal di sana, tidak mau keluar. Ingin menguasai lah. Menguasai secara fisik. Nah akhirnya ya sudah, dia malah menggugat. Ya ya lumayan panjang lah kalau ini aku rekon, dan sehingga sampai putusan ingkrah baru ada permohonan. Nah permohonan itu dia tetap tetap keep buying time di sana. Nah yang menjadi kehati-hatian pada saat setelah eksekusi atau setelah eksekusi, pura-pura barangnya hilang, rusak, sehingga kita di LPK. Ini yang menjadi rancu nih Bang, yang tadinya mulanya ingin mengajukan eksekusi secara hukum perdata, atau tiba-tiba muncul hukum pidananya. Ini kan juga suatu kendala tadinya kan untuk di lapangan. Itulah yang untuk menjadi suatu hati-hati ya. Ya kita masih memonitor juga siapa dari
orang-orang di pengadilan, orang-orang kita misalnya kuli angkutnya itu jangan sampai menyentuh barang yang benar-benar patut diangkut di sana. Dan kalau barang-barang berharga, termohonlah yang membereskannya. Dan jangan ada orang kita di dalam sana. Itu aja sih kalau dari pengalamanku di lapangan ya. Karena bola panas itu nanti ya. Ini semakin menarik nih Sobat Legal di obrolan hari ini. Nah, mungkin dari kedua ahli yang ada di Legal Talk kali ini, termasuk Bang Akmal dan Bang Rizky nih, ada nggak sih keluh kesah yang menurut Abang ini menjadi problematik dalam eksekusi? Dari Bang Akmal dulu dari Pengadilan Agama nih. Kiranya ada nggak keluh kesah Bang? Apa sih yang menjadi problematik sehingga eksekusi ini bisa tertunda? Kalau problem sih ya selama ini nggak ada sih ya Bang, ya nggak ada ya, semuanya lancar-lancar ya. Sepanjang kemudian apa namanya proses itu sesuai dengan hukum ya, sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kemudian juga di pengadilan kita lihat juga tingkat kehati-hatian juga ya, sangat diperhatikan ya. Jadi memang kalau kami lihat ya sebenarnya antara pengadilan negeri maupun agama sama ya. Karena apa namanya proses itu dijalani ya sesuai dengan hukum yang ada, SOP. Jadi memang kendala itu tidak ada sama sekali ya. Cuman yang menjadi titik apa namanya persoalan waktu sih ya. Cuman dalam perjalanan persoalan waktu ya tidak ada masalah sih Bang ya. Hanya apa namanya kita melihat dari sisi waktu aja sih. Timingnya aja Bang ya. Timingnya sih ya. Pas atau belum, Pas sesuai atau tidak, enak ya. dilaksanakan atau enggak. Iya, nggak ada masalah sih. Kalau dari Pengadilan Negeri nih Bang Rizky, sekiranya ada nggak Bang keluh kesah Bang nih dalam pelaksanaan eksekusi ini? Oke, kalau dari kacamataku dan pengalaman di lapangan itu dari sisi waktu tidak ada ya, karena sifatnya kan aparatur atau di pengadilan kan punya waktunya juga. Betul. Dan apa namanya barang-barangnya itu yang keluh kesahnya belum semuanya bisa ditarik atau dikeluarkan, jadi dititip dulu. Iya. Nah selama masa penitipan barang dari termohon itu ya kita mesti hati-hati, ekstra hati-hati, jangan sampai ada yang rusak atau kayak gimana. Nah syukur alhamdulillahnya hal tersebut sudah kita antisipasi dengan perjalanan pengalaman yang sudah ada. Jadi kita foto, kita serahkan barang yang ada di lokasi tersebut apa saja, di checklist dan foto. Ada dan punya saksi juga. daftar ini ya Bang, daftar barang tersendiri. yang dikumpulkan lah ya. Daftar tersendiri yang tidak disiapkan oleh yang tidak disiapkan dari ibaratnya pihak pengadilan. Kita harus awareness juga. Iya. Benar. Apa saja gitu list-listnya. Iya. Itu untuk kita tidak di LPK. Nah Bang, ini menarik nih Bang tentang eksekusi ini dan membuka wawasan juga ternyata. Dari saya minta pendapat dari Bang Rizky dan Bang Akmal nih juga. Ada nggak sih Bang syarat-syarat khusus untuk pengajuan eksekusi ini baik di pengadilan negeri ataupun pengadilan agama? Ada nggak sih spesifikasi atau syarat khusus biar pelaksanaan eksekusi ini berjalan dengan semestinya? Mungkin dari Bang Rizky dulu. Kalau untuk berjalan dengan semestinya itu balik lagi ya baik dari pihak yang termohon atau tergugat yang sudah putusan pengadilan itu bersifat ingkrah itu hampir mereka tidak mau menjalankan semerta-merta. Nah dari situlah apa namanya menjadi obstacle kita sebagai praktisi ya di dunia hukum ini itu wajib memberitahukan kepada pemohon atau orang yang dimenangkan dalam pengadilan itu masih ada layernya loh di sini. Itulah yang amat sangat kurang disosialisasikan. Jadi putusan perdata walaupun statusnya ingkrah itu belum tentu bisa dijalankan dengan semerta-merta. Karena Itulah tadi kendala waktu sama instrumen mungkin ya Bang. Dan menjaga kehati-hatian juga mungkin Bang. Betul. Kalau dari Pengadilan Agama sendiri Bang, ada nggak sih syarat-syarat lebih spesifik Bang dari pengajuan eksekusi ini? Iya, kalau saya lihat ya baik apa namanya eksekusi menjalankan putusan ya maupun hak tanggungan atau fidusia ya itu syaratnya nggak ada sih ya secara khusus ya. Syarat-syarat tentu secara umum lah ya, secara umum legal standing, kemudian persyaratan dokumen ya, itu aja sih. Kalau kemudian misalnya
dibutuhkan waktu itu kalau saya lihat kehati-hatian di khususnya ya dalam proses itu melihat dari apa namanya alamat termohon. Artinya dipastikan bahwa kemudian alamatnya ada. Kalau kemudian tidak ditemukan, tentu proses yang dijalankan misalnya pengumuman koran gitu ya atau media dan sebagainya. Ya, sejauh ini sih syarat-syaratnya tidak ada yang khusus ya Bang ya. Umum sih. Ya, jadi tidak ada masalah sih ya. Tidak ada semuanya apa namanya sudah karena sistem sudah berjalan ya. Sudah berjalan ya. Jadi tidak ada problem sih. Kira gitu Bang. Gini Bang, tadi kan Abang menjelaskan tentang fidusia. Kadang juga orang banyak nggak tahu nih Bang, fidusia itu apa sih Bang? Ah, ini bisa Mas Rizky ini ya. bisa dijelaskan gitu Bang, fidusia itu apa sih terkait dengan apa sih fidusia sampai nih. dengan bisa dieksekusi itu Iya, iya. bagaimana itu Bang? Iya. Kalau misalnya terkait fidusia itu semisal kayak debitur melakukan pembiayaan, contoh kayak misal mobil ya. Iya. Nah itu tidak membayar lebih dari 3 bulan, bahkan sampai belasan ya, 17 bulan aku itu pernah. Jadi dari awal itu membeli mobil mewah, pada saat ditagih ke alamat debitur orangnya ada tapi unitnya nggak ada. Wah itu problematik itu Bang. Problematik. Nah disitulah masuk kan ke unsur tipu gelapnya. Nah, Dan zaman fidusia dan itu udah oper alih ke pihak ketiga. Itu berarti sering terjadi di lapangan tuh Bang. Sering banget terjadi. Yang paling simpel tuh mata lang mungkin, mata lang. Nah, mata langsung itu tidak bisa menyita secara semerta-merta. Bahkan kita udah nego pun, oke Pak, kita akan mengembalikan, melunasi segala macam. Bahkan udah over 2 aja kita memberikan. Tapi dalam fidusia ini Bang, apakah harus objeknya itu sengketa dengan kendaraan bermobil? Atau bisa nggak misalnya itu kayak jaminan uang berdasarkan sertifikat? Atau mungkin jaminan lainnya Bang? Ada nggak sih contoh-contoh fidusia yang lebih kompleks Bang? Lebih kompleks ya, contoh kayak misalkan jaminannya itu sertifikat, otomatis rumah toh Iya. di situ. Itu bisa saja dijadikan karena kan itu uang prestasi dari debiturnya dan juga tidak ada kesanggupan bayar. Yang jelas mereka itu sepakat, ada kesepakatan dari antar debitur dan kreditur itu oke. Intinya apa yang menjadi permasalahan terkait dengan tangguhan ataupun tunggakan ya semestinya wajib diselesaikan. Betul, harus diselesaikan karena itu merupakan hak dan kewajiban. Dan itu rata-rata debitur pada ngeyel dan pasang badan. Iya. Itulah. Kalau dari sistem hukumnya sih sudah oke. Iya. Tetapi balik lagi subjeknya adalah orang. Iya. benar. Kalau dari Bang Akmal mungkin sendiri terkait dengan fidusia Kalau ini fidusia Bang. ini Bang, kalau lebih luasnya bukan hanya terbatas ke mobil gitu ya atau motor, Iya. tetapi juga apa namanya berdasarkan pengalaman juga ya. Kebetulan saya juga kurator ya. Iya. Jadi ada fidusia yang terkait dengan barang-barang di pabrik ya, mesin itu masuk ke apa namanya ke fidusia ya. Atau juga ada misalnya rumah sakit gitu ya. Jadi alat-alat medis juga diikat dengan fidusia. Jadi lebih luas ya. Pokoknya barang yang bergerak ya. Artinya tidak apa kalau tanah dan bangunan tuh masuk ke apa benda yang apa tidak bergerak. Ya. Betul yang dikatakan oleh Bang Rizky tadi. Memang kalau fidusia ini barang bergerak ini kan berjalan dia ya. tidak apa namanya tidak Saking bisa berjalannya kadang-kadang pindah tangan Bang. pindah pulau ya. Pindah pulau malah ya kan. Tapi kalau terkait dengan apa dengan hak tanggungan ya, dia sifatnya tidak bergerak ya, akan selalu di sana. Cuman memang kalau dilihat dari apa namanya fidusia itu tantangannya itu Bang. Nah Fidusia ini menarik nih Bang, terkait dengan fidusia juga Bang. Dalam fidusia ini apakah harus melibatkan kantor lelang? Kantor lelang itu mungkin lebih kalau kantor lelang itu wajib dilibatkan juga. Soalnya kenapa ada pembagiannya juga kan di dalam sana. Misalkan hasil lelangnya berapa, terus sisanya itu dikembalikan kepada debitur. Nah, ada pengalamanku juga itu untuk putusan PKPU tahun 2013. Debitur tidak mampu bayar. Nah kita itu sebagai aku pegang konkuren waktu itu. Iya. Wah lumayan ngeri ini. Dari utang sekian puluhan miliar
kepada perusahaan klienku ini, itu mereka memanggil. Jadi di kanvas siapa yang top urgent, Iya. dipanggil lah. Iya. Gitu dikasihlah apa opsi. Begitu, Bang, kita ini tidak semuanya loh. Ini special treatment. Iya. Nah, kita oke-oke aja. Tapi bagaimana nasib yang saya pikirkan adalah bagaimana nasib para kreditur yang lainnya. Iya, iya. Apakah itu adil? Tentu tidak. Kalau misalkan dari klienku sendiri, ya tentu oke-oke saja. Tapi aku memikirkan dari sisi kacamata hukum, apa ini adil? Hal yang seperti ini under table loh jatuhnya. Iya. Itu yang amat sangat common yang sering terjadi. Mungkin Bang Fal sebagai kurator di Iya, sini. iya, iya. Gimana Betul, Bang? betul. Tanggapan Abang nih? Kalau jadi diskusi kita bisa diperluas ya. Ini eksekusi yang kemudian melalui kurator ya. Iya. Kalau yang diskusi awal kita memang lebih umum ya, diskusi di pengadilan negeri ya atau di pengadilan agama. Kalau di dunia kepalitan, pemberantasan model pilot ya, eksekusi itu tentu menjadi kewenangan dari kurator ya Bang ya. Dan kemudian diawasi hakim pengawas ya. Jadi setiap tanduk kurator terkait dengan eksekusi itu harus dengan penetapan penetapan hakim pengawas ya. Tetap dimohonkan berarti Bang? Tetap pasti karena betul karena memang kurator kan artinya juga bekerja ditunjuk ya oleh pengadilan. Jadi pengawasnya itu hakim pengawas. Jadi setiap apapun eksekusi ya Bang ya, eksekusi baik itu hak tanggungan ya yang menjadi haknya kreditur separatis gitu ya, atau kemudian pihak fidusia ya atau pemegang hipotek dan sebagainya, memang itu menjadi kewenangan kurator, harus dengan penetapan, penjualannya juga, kemudian prosesnya juga. Yang membedakan tentu ketika misalnya di appraisal ya sebelum dieksekusi di KPKNL disumpah dulu. Disumpah dulu ya Bang ya. Disumpah dulu KJPP-nya. Jadi lebih lebih detail ya, lebih prosesnya penjualannya lebih ini sih ya. Intinya untuk menjalankan pelaksanaan lelang, betul. Agar tertib lah Bang tertib, sesuai dengan kepastian hukum yang ada. Benar. Karena kan pencari keadilan ini mencari kepastian hukum. Benar kan Bang? Iya. Benar. Gimana nih Bang? Dari tadi kan kita sudah bahas eksekusi, fidusia, Sampai kepailitan juga ya. kepailitan juga. Wah, semakin dalam ini. Kayaknya daging semua ini pembahasan hari ini. Kira-kira nih Bang, dalam pelaksanaan itu, pernah nggak sih abang-abang ini mendapat atau misalnya merasakan tiba-tiba eksekusi ini ditangguhkan Bang? Pernah dengar nggak Bang eksekusi ditangguhkan? Pengalaman Rizky dulu nih. Mungkin kalau misalnya ditanggung enggak ya, tapi di schedule ulang itu terkait untuk kita bicara untuk eksekusi tanah ya. Karena personil dari aparat kepolisian, khususnya rekan di BINOPS itu kekurangan dari anggota. Karena kenapa? Untuk menjaga keamanan dari jurusita itu wajib juga kita awareness dan keamanan kita juga. Nah kalau di sana mau muncul ormas, wah serangan fajar itu. Makanya lebih baik ditunda dulu, kita mundur, kita lihat, kita mapping, dan kita mesti proaktif juga ke lapangan. Kita lihat juga 3 hari sebelum jam tayang. Oke, sekedar ulasan lagi Bang dari sisi pengadilan agama dan pengadilan negeri. Ada nggak sih Bang tahapan-tahapan untuk memohonkan eksekusi baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri? Dari Bang Akmal dulu mungkin di pengadilan agama. Tahapannya apa aja Bang dalam memohonkan eksekusi ini? Tahapan ya. Iya, tahapan. Tahapan yang pertama kita tentu mendaftarkan secara langsung ya eksekusi itu ya. Kemudian setelah kita daftarkan tentu dari pihak pengadilan ya untuk menelaah dulu nih berkasnya. Dilihat dari syarat administratifnya seperti apa dan sebagainya ya. Kalau kemudian itu putusan dicek lagi ya, ada surat keterangan ingkrah gitu ya, BHT ya, sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian ditelaah. Setelah ditelaah kemudian nanti ada pemanggilan ya para pihak ya, pemohon dan termohon, kalau kemudian sudah syaratnya lengkap. Nah proses berikutnya tentu unmanning ya Bang ya, unmanning sebagai pendahuluan untuk sukarela ya. Nah setelah itu baru dalam prosesnya ketika kemudian tidak bisa sukarela, tentu proses yang sama-sama kita jalani tentu dilakukan rakor ya Bang ya, rakor.
Sebenarnya menyambung apa yang kemudian Abang tanyakan yang disampaikan oleh Bang Rizky ya terkait dengan penangguhan jadwal gitu ya. Selama yang kami jalani tidak ya. Cuman memang karena di pengadilan maupun alat-alat negara ya mereka sudah punya pengalaman ya Bang ya panjang, jadi timing waktunya mereka sudah ngukur ya baik kapan waktunya, kemudian karena lintas sektoral Bang ya, lintas sektoral ada kelurahan juga ya, kadang-kadang juga ada RT RW juga, kemudian kadang-kadang ada ikut juga Satpol PP Bang ya, pengayoman, kadang-kadang untuk memperlancar arus lalu lintas, kadang-kadang juga koordinasi dengan Dishub gitu ya Bang ya, dengan Lantas gitu ya, jadi banyak lintas sektoral. Jadi kalau kemudian yang Abang sampaikan penangguhan tidak sih ya, cuman memang kalau kita sebagai pemohon satu yang disampaikan Bang Rizky tadi memang kita harus aktif. Tetapi juga karena itu kewenangan atas lembaga ya Bang ya, mereka tentu melihat situasi dan kondisi seperti apa, timingnya, dan tentu juga melihat dari schedule yang ada ya. Jadi kita prinsipnya ngikut aja sih Bang ya, ngikut aja sih. Dan saling bertukar informasi. Betul. Ini kan sama Bang regulasinya di pengadilan negeri, tahapan-tahapan itu. Hampir sama. Hampir sama. Coba saya doang yang berbeda. Sama-sama. Ini lebih ya Allah, akhirnya lumayan menarik ini Bang pembahasan hari ini. Dari segi Abang profesi sebagai lawyer dan praktisi hukum, boleh nggak Bang kasih masukan keluh kesah atau enggak supaya pengadilan ini mengevaluasi lagi supaya keadilan ini bisa berjalan dengan semestinya? Ada nggak masukan untuk pengadilan agama maupun pengadilan negeri agar pelaksanaan eksekusi ini bisa berjalan dengan semestinya Bang? Masukan. Rizky dulu lah. Kalau menurut aku itu lebih hematnya pada saat pengadilan itu memberikan suatu putusan, setelah ditambahkan sedikit mungkin ya, bahwa bila mana tergugat atau penggugat yang dinyatakan kalah atau bersalah ya dalam putusan perdata itu akan diupayakan upaya unmanding atau eksekusi. Tentu di situ misalkan ada nilai objeknya, ada objek yang ada nilai ekonomisnya. Karena kan dipertaruhkan di perdata itu adalah ekonomisnya. Ini bagaimana ini? Material ya Bang? Materialnya. Nah disitulah yang perlu ditambahkan. Bukan hanya menghukum. Berarti harus segera untuk segera dilaksanakan. Kalau dari pengadilan agama Bang? Mungkin tambahan ya. Tambahan ya. Sebenarnya kalau selama ini jalan sih sesuai ya, nggak ada problem sih ya, nggak ada ini karena memang baik di PN maupun di PA sistem sudah berjalan ya Bang ya, sistem sudah berjalan, kemudian SOP-nya sudah berjalan. Kalau dari saya sih yang selama ini kita jalan ya nggak ada sih Bang ya, mungkin sempurna mungkin nggak sudah mendekati lah ya. Cuma persoalannya memang kadang-kadang yang menjadi masalah kan ada dari sisinya termohon ya, yang tidak kooperatif ya, kurang menerima. Kurang menerima. Pasti tidak menerima itu. Pasti tidak menerima. Karena kan bagaimanapun tahapan proses itu atau instrumen yang berjalan itu kan menghadapi waktu yang panjang. Nah itu tadi kadang-kadang kan orang itu pengennya buru-buru aja lah. Nah, itulah gunanya kita silaturahim hari ini kan untuk memberi penjabaran bahwasannya instrumen hukum memang sesuai dengan bagaimana mestinya dan kepastian hukum itu ada. Tapi terkadang adalah tadilah tahapan-tahapan yang mungkin menjadi bukan berarti kendala tapi lebih mengutamakan kehati-hatian. Karena tadi setelah berperkara kan nggak mungkin ada pihak yang mau dirugikan 2 kali kan Bang. Oke, Sobat Legal, mungkin hari ini cukup itu aja terkait dengan pembahasan eksekusi. Ini menarik sekali dari Bang Akmal dan Bang Rizky sudah membawakan dan memberikan edukasi. Ini daging semua. Untuk Sobat Legal Vibe nih yang mungkin yang mau tanya-tanya nih bisa langsung DM ke Legal Vibe atau share, like, komen, silahkan dilakukan bagi yang berminat atau ingin terus mengikuti episode-episode yang akan datang. Semoga tayangan-tayangan berikutnya semakin memberi inspiratif, edukatif, dan memberi pemahaman hukum di masyarakat awam. Baik, Abang mungkin itu aja. Terima kasih hari ini atas pertemuannya, atas luangkan waktunya. Mungkin waktu itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.